Fikri. Oke. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai salah satu cabang-cabang iman. Ya, kita tahu cabang-cabang iman itu ada 77, kemarin sudah disampaikan. Nah, untuk tujuan pembelajarannya bisa disimak ada dua, yaitu yang pertama dapat memahami mengenai konsep dan dalil dari cabang-cabang iman, kemudian dapat menganalisis dalil. Nah, nanti saya akan menjelaskan mengenai konsep dan juga dalilnya. Kemudian nanti kalian yang menganalisis dari dalil tersebut. Selanjutnya, ada pertanyaan sedikit mengenai memenuhi janji. Bagaimana jika ada seorang pemimpin yang berjanji untuk memperbaiki kondisi dari masyarakat, tapi dia tidak melakukannya? Menurut kamu bagaimana, Mas Faza? Kalau ada pemimpin yang dia waktu pemilu itu berjanji untuk memperbaiki keadaan masyarakat, tapi setelah terpilih kok dia tidak melakukannya, menurutmu bagaimana? Ya, jadi itu adalah salah satu contoh dari orang yang tidak menepati janji. Ya, tujuannya bagaimana? Nanti masyarakat akan tidak percaya lagi pada pemimpin tersebut. Alasannya ada pengertian, kemudian pembagian dari janji, kemudian manfaat, kemudian yang terakhir adalah dalilnya. Jika dikaitkan dengan iman atau Islam, nah cabang-cabang iman ini ada 77. Yang paling tertinggi adalah penerapan dari lafal la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah memiliki rasa malu. Malu untuk berbuat buruk, malu untuk mencuri, malu untuk berbohong dan lain sebagainya. Pengertiannya, Mas Dava bisa dibacakan? Menurut bahasa, menepati janji berarti memenuhi atau melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Menurut istilah dalam konteks agama, menepati janji berarti melakukan komitmen yang telah dibuat, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Oke, jadi pengertiannya adalah apabila orang yang menepati janji itu bisa melakukan atau melaksanakan apa yang telah ia katakan, apa yang telah ia janjikan. Kalau dalam konteks agama, pembagian janji dibagi menjadi dua. Ada janji kepada Allah dan juga janji kepada manusia. Akan bagaimana janji kepada Allah? Janji pada Allah dimulai ketika manusia diciptakan terus sampai akhir hayat. Penerapan janji kepada Allah adalah pengamalan dari 10 syahadat. Ya, jadi kalau janji kepada Allah itu adalah mulai dari kita diberikan ruh, diberikan nyawa oleh Allah pada usia 4 bulan di dalam kandungan, sudah ditiupkan ruh sampai akhir hayat.
Nah, janji kita kepada Allah adalah penerapan dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, janji kepada sesama manusia. Ini kesepakatan antara dua pihak ya. Oke, lanjut. Manfaatnya ada 5. Yang pertama, membangun kepercayaan. Jadi apabila kita berjanji kemudian kita menepati, maka kepercayaan dari orang lain itu dapat kita dapatkan. Kemudian terhindar dari sifat munafik. Munafik ciri-cirinya ada 3. Apabila dia berjanji maka mengingkari. Apabila dia berkata maka berdusta atau berbohong. Apabila dia diberi amanah maka berkhianat. Kemudian menjadi golongan orang-orang yang bertakwa atau muttaqin. Yang keempat, mempermudah jalan menuju surga dan digolongkan sebagai orang yang berakal. Dalilnya salah satu hadisnya. Artinya ya, dalil, salah satu dalil untuk memenuhi janji yaitu dalam Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 30. Jadi apabila dia berjanji maka janji itu akan dimintai pertanggungjawaban. Sekarang kita pembagian kelompok. Untuk pembagian kelompoknya secara random. Ya, tim 1, tim 2, tim 3, tim 4 dan tim 5. Tim 1, 2, 3, 4, 5. Nanti bisa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3, 4 dan 5. Baik, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Nanti saya akan membagikan satu lembar untuk pengisian dari hasil diskusi. Nah, lembaran ini nanti akan ada barcode-nya. Nanti bisa di-scan untuk bahan referensi atau mencari referensi yang lain. Itu ada 2 dari website, kemudian ada 2 lagi dari YouTube. Jadi disesuaikan dengan gaya belajar kalian saja. 1. Silakan di-scan barcode-nya dan juga diisi sesuai dengan analisis hasil diskusi kalian. Sudah dapat scan-nya? Tanya nggak? Sudah diakses? Asalkan boleh. Kepada Allah, kepada Allah maupun kepada sesama manusia, dan itu harus bertanggungjawabkan. Ya, baik. Sudah selesai untuk diskusinya. Ya. Sekarang masing-masing kelompok bisa maju ke depan untuk mempresentasikan dan
Dalam kehidupan yang serba cepat, orang seringkali membuat janji tanpa benar-benar mempertimbangkan apakah mereka bisa menepatinya. Misalnya, dalam dunia bisnis ada banyak kontrak dan perjanjian yang harus dihormati. Melanggar janji dalam konteks bisnis dapat menyebabkan kerugian finansial, hilangnya kepercayaan, dan bahkan tuntutan hukum. Namun di balik semua ini, menepati janji adalah jaminan dari integritas pribadi. Di tengah dunia yang sering kali egois dan pragmatis, tetap teguh dalam menepati janji adalah bukti dari karakter yang kuat dan beretika. Saya pribadi meyakini bahwa seseorang yang selalu menepati janji tidak hanya akan dihormati oleh orang lain, tetapi juga akan mendapatkan berkah dari Allah. Sekian pertanyaan dari kami. Oke, berikan tepuk tangan. Jadi kesimpulannya, apabila ada janji maka ada bertanggung jawab. Oke, silakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2.
diingatkan untuk selalu berhati-hati dalam membuat janji dan memastikan kita mampu memenuhi komitmen tersebut. Janji dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab yang lebih besar, bukan hanya untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain, tetapi juga untuk menjaga hubungan spiritual dengan Allah. Ya, baik. Benar ya. Kemudian lagi siapa yang mau memberikan refleksi mengenai pembelajaran kali ini? Mas Faza, silakan. Artinya aku ingin memperhatikan diri kira-kira yang menikmati janji ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tengah kehidupan sekolah dan kehidupan sehari-hari yang seringkali membuat kita lalai. Jadi menikmati janji tidak hanya kita membangun reputasi dan kepercayaan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan ketaatan yang membawa berkah di dunia dan keselamatan di akhirat. Oke, keberkahan dunia dan di akhirat. Siapa lagi? Silakan. Dan janji yang dibuat harus dipertanggungjawabkan. Ya, apabila berjanji maka harus juga dipertanggungjawabkan, karena dipertanggungjawabkan ke akhirat dan dunia. Setelah ada refleksi, penjelasan dari saya dan juga penjelasan dari teman-teman kalian mengenai analisis dari tadi, untuk mengetahui bagaimana atau seberapa paham kalian mengenai materi ini, silakan di-scan barcode-nya dan dikerjakan soalnya. Silakan. Hasilnya dari pengerjaan kalian tadi yang mendapatkan nilai 100 banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, ternyata banyak sekali. Kemudian yang mendapat 60 masih ada atau belum selesai? Belum selesai. Nah, kita sudah bisa memahami mengenai materi. Nanti yang mendapatkan nilai di atas 80 bisa mengambil S Lemonti. S Lemonti yang di lantai 3, kantin lantai 3. Nah, yang di atas 80 nanti bisa di-scan barcode-nya untuk pengayaan, dan di bawah 80 bisa remedial gitu. Oke.